wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, tadi ya kita sudah mempelajari sedikit tentang mutamathilain dan apa? Mutajanisain. Ya, mutamathilain artinya semisal atau bahasa istilahnya apa? Ya, dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat atau bisa disebut dengan dua huruf yang sama. Ya, terbagi menjadi tiga, ada shagir, kabir dan mutlak. Shagir adalah kondisi ketika huruf pertama sukun, huruf kedua harokat. Kabir kondisi ketika kedua-duanya berharokat. Yang ketiga mutlak adalah kondisi ketika huruf pertamanya harokat, huruf keduanya sukun. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan mutajanisain. Mutajanisain artinya sejenis. Apa? Sejenis atau artinya apa? Yang sama di makhraj tapi beda di sifat. Ya, sama makhraj beda di sifat. Kemudian terbagi menjadi tiga. Apa? Shagir, kabir, mutlak. Shagir contohnya tadi kita berbahas shagir. Yaitu contohnya adalah apa? Abwab, ya, itu apa? Ba sama waw. Di mana mutajanisannya dia? Di mana? Huruf ba dengan huruf waw, ya, sama-sama apa? Syafatain. Baik, sama-sama syafatain. Kemudian selain itu ada apa namanya mutajanisain shagir ini semuanya wajib dibaca apa? Izhar. Kecuali apa? Kecuali 7 pertemuan. Apa aja 7 pertemuan itu? Apa? Dal bertemu dengan ta. Terus kemudian ta bertemu dengan dal. Terus kemudian ta bertemu dengan to. Terus zal bertemu dengan to. Terus ta bertemu dengan zal. Terus ba bertemu dengan mim. Terus terakhir to bertemu dengan huruf ta. Ya. Nah, maka dalam kondisi ini mutajanisain wajib dibaca apa? Ya, wajib dibaca apa? Taib. Kemudian kabir, harokat-harokat, contohnya abawaika. Apa? Abawaika. Mana di situ yang kabir? Mana yang kabir di sana? Ba dan huruf waw, ya. Dia mutajanisain, ya. Kemudian mutlaknya mana? Tad'una. Mana tad'una di sini yang bagian mutlak? Ta dengan huruf dal, sama-sama di mana? Sama-sama di ujung lidah. Huruf pertamanya harokat, huruf keduanya sukun. Taib, ya. Kemudian sekarang yang ketiga adalah mutaqaribain. Ya, mutaqaribain. Ya, mutaqaribain. Mutaqaribain, apa makna mutaqaribain? Mutaqaribain maknanya adalah yang makhrajnya dekat atau dekat di makhraj tapi beda di sifat. Dekat itu dalam artian apa? Dekat itu jika kita memperhatikan bahwa kalau sudah ada satu makhraj yang terlewati atau satu makhraj yang terlengkapi, maka sudah dapat dipastikan dia jauh. Ulangi, kalau udah ada satu makhraj yang terlewati maka dia jauh. Misalkan, contohnya, dua bibir dan ujung lidah, maka dia tidak melewati apa-apa. Sebelum dua bibir adalah ujung lidah. Di ujung lidah sebelumnya ada apa? Misalkan, tengah lidah dekat juga sama tepi lidah. Tapi kalau misalkan ujung lidah dengan pangkal lidah dekat apa jauh? Jauh, kenapa? Karena melewati apa? Melewati tengah lidah. Paham ya? Tengah lidah berarti dekatnya sama apa? Tepi lidah dan ujung lidah terus pangkal lidah karena di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah, namanya tengah-tengah dapat dekat sama semuanya. Terus pangkal lidah dekatnya sama apa?
tengah lidah dan apa? Berarti dhad nggak masuk apa-apa ya. Tapi lidah dekatnya hanya dengan pangkal lidah dekatnya dengan sama tengah lidah saja ya. Kalau pangkal lidah dekatnya sama tadi pangkal lidah dekatnya sama tengah lidah dan apa? Dan tenggorokan bagian bawah. Ya, ghain kha itu dekat dengan qaf kaf. Berarti dulu mutaqaribain. Paham? Ya. Tapi kalau misalkan contohnya tengah lidah sama tengah lidah sama ghain dekat apa jauh? Jauh. Kenapa? Karena sudah melewati satu makhraj. Makhraj apa? Makhraj pangkal lidah. Paham? Sampai sini? Coba saya tanya. Kalau huruf ya sama huruf nun dekat apa jauh? Dekat apa jauh ya sama nun? Kenapa dekat? Tengah lidah sama ujung lidah. Baik. Kalau huruf ta dengan huruf sin dekat apa jauh? Ta dengan huruf sin dekat apa jauh? Fokus. Ta sama sin dekat apa jauh? Sejenis. Ya, 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 ya. Belum makan emang pada. Ya. Ta sama sin ujung lidah dua-duanya itu. Ya, ya. Ta di mana? Ujung lidah. Sin berarti sejenis ya, bukan dekat apa jauh ya. Fokus, ulangin ya. Kalau huruf qaf dan huruf shad dekat apa jauh? Jauh. Kalau huruf ghain dengan huruf kha dekat apa jauh? Sejenis ya. Sejenis. Fokus, ulangin. Kalau huruf ain dengan huruf hamzah dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat ya. Nah, khusus untuk huruf mad terakhir ketika saya belajar ya, bahwa huruf mad itu tergantung kondisi makhraj aslinya. Maksudnya tergantung makhraj geraknya. Jadi kalau misalkan makhrajnya huruf mad, kalau huruf madnya waw mad, maka dia disamakan dengan waw syafatain. Ya, dan huruf ya mad disamakan dengan ya syafatain. Bedanya dengan alif. Kalau alif dekat dengan keseluruhannya. Ya, alif dekat dengan keseluruhannya. Kenapa? Karena posisinya alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Ulang ya. Jadi hubungannya alif. Jadi alif ini sama semuanya dekat. Ya. Ya, sama semuanya dekat. Jadi dia apa namanya? Gak ada masalah sama semuanya. Ya, nggak ada masalah sama semuanya. Jadi semua bisa curhat sama dia. Tergantung kondisinya. Pokoknya Alif mengaturnya tergantung kondisinya. Misalkan temennya galau dia ikutan galau, temennya kuat dia ikutan kuat gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang lain ya, maka huruf waw dan ya itu sesuai dengan makhrajnya waw dan ya. Misalkan nanti ketemu ada huruf mad, waw mad, maka sama akan dia dengan waw yang ada di asy-syafatain. Paham tuh? Ya, bisa dipahami? Nah, contohnya misalkan nih, kita lihat mutaqaribain, shagir. Contohnya pada kalimat ja'alna apa? Ja'alna. Nah, ja'alna di sana mana yang mutaqaribain kira-kira? Lam sama nun. Kenapa shagir? Huruf pertama sukun, huruf keduanya berharokat. Baik. Nah, untuk shagir daripada mutaqaribain maka wajib dibaca izhar. Kecuali ketika huruf lam bertemu dengan huruf ro. Kalau ada huruf lam bertemu dengan huruf ro, lamnya sukun ketemu huruf ro, maka dia dibaca idgham. Apa dibaca apa? Idgham, langsung masuk ke huruf ro-nya. Jadi bacanya misalkan contohnya wa qur rabbi zidni ilma. Maka bacanya apa? Wa qur rabbi. Ya. Wa qur rabbi. Faham? Ya. Wa qur rabbi.
Ya, nah ini adalah kondisi yang yang berbeda. Sedangkan kalau yang lainnya mau mutaqaribain shagir maka tetap dibaca izhar. Ulangi ya. Tadi ada pengecualian-pengecualian di apa? Pengecualian terhadap ada di mutamatsilain shagir, terus mutajannisiin shagir sama mutaqaribain shagir. Mutamatsilain shagir pada apa? Pada huruf mad. Ya, pada huruf mad. Ya, sebenarnya ada satu lagi itu. Ada di surat Al-Insan. Ya, kalau nggak salah. Surat Al-Insan ayatnya apa? Coba dilihat lagi, dibuka di halaman ke 92. Itu, nah, itu ada mutamatsilain ha. Kalau mutamatsilain ha, pertama sukun, ha keduanya harokat. Maka boleh nggak disambung? Nah ini nggak boleh disambung. Nggak boleh disambung. Contohnya pada kata misalkan ma'aghna anni maliyah. Ya, terus kemudian ketemu sama halaka anni sultaniyah, maka ini wajib dibaca idhar. Wajib dibaca apa? Idhar. Maksudnya idhar itu gimana? Dibaca jelas. Hak pertamanya dibaca jelas, hak keduanya dibaca jelas. Ya, jadi kayak misalkan tadi ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nggak boleh ma aghna anni maliyah halaka. Itu tidak diperkenankan. Paham tuh? Ya, itu pengecualian di mutamatsilain. Pengecualian di mutajannisiin ada 7 yang tadi sudah disebutkan. Pengecualian di mutaqaribain hanya ada ketika lam sukun bertemu dengan huruf ro. Jadi lam sama ro mutaqaribain kan? Lam mutaqaribain kira-kira lam sama ro. Lam sama ro mutaqaribain bukan? Dekat apa jauh? Di mana dia? Lam di mana? Tepi lidah. Ro ujung lidah. Dekat atau jauh? Dekat. Taib ya. Nah, kalau misalkan lihat terus yang kabirnya contohnya lana ya, lana, maka apa? Di situ mana yang mutaqaribain? Lam sama nun. Lam sama nun di situ mutaqaribain. Ya, kabir. Kenapa kabir? Karena harokat. Lam sama nun fathah. Ya, lam sama nun. Di mana lam? Tepi lidah. Nun di ujung lidah. Ya, mutaqaribain. Ya. Kemudian yang berikutnya mutlak. Ya, mutlak. Di situ ada kata lan. Ya, ada kata apa? Lan. Maka lan apa lan? Mana di situ yang itu dua-duanya udah cuma lam sama nun doang ya. Harokatnya apa namanya? Kondisinya dia mutlak. Kenapa mutlak? Huruf pertamanya harokat, huruf keduanya sukun. Bisa dipahami di sini? Taib. Misalkan contohnya kalimat ja'alna, coba ja'alna. Kalau dihubungin hubungan dua hurufnya apa tuh? Jim sama ain. Apa jim sama ain? Apa? Jauh. Apa? Berarti namanya apa? Mutabaidin apa? Kalau tadi kan mutabaidin kan jauh kan? Ya. Berarti kan sisanya tinggal mutabaidin. Berarti mutabaidin apa nih? Kabir. Kenapa kabir? Harokat-harokat. Terus ain sama lam apa? Mutabaidain apa? Apa? Mutlak. Tuh, kenapa? Karena harokat sukun. Tuh. Terus lam sama nun. Apa? Mutaqah. Mutaqaribain apa? Shagir. Tuh. Nun sama alif. Mutaqaribain apa? Mutaqaribain apa itu? Nun sama alif. Nun apa? Harokat. Alif sukun kan? Ya. Maka jadi apa? Mutlak. Paham? Paham nggak? Sok berdiri semua.
Berdiri, 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 berdiri. Berdiri, 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 berdiri. Berdiri, 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 berdiri. Berdiri, 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 berdiri. Ya, lurusin, lurusin pinggangnya. Ya, lurusin tangannya. Saya minta waktu 5 detik dari sekarang untuk cari 3 pasangannya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat. Nah, ayo, ada nggak kebagian punya pasangan? Ya, cari-cari itu cari ke belakang ada. Ya, inisiatif betul. Ah, hehehe. Siapa yang belum dapat? Ah, Relan tuh, ada Relan kan? Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Akot? Coba cari posisi masing-masing di seluruh penjuru masjid ini. Ya, silahkan posisiin masing-masing tiga orang tiga orangnya. Ya, nggak boleh deket-deketan. Di 10 detik. 1, cepat, Akhwat. 2, bawa bukunya aja, buku ruang aja. 3, nggak apa-apa. Ada 4 nggak apa-apa. 3, tadi berapa? 3 ya? Itu berdua Sat. Nggak apa-apa, ada Relan. Dia suka membantu. Udah dia cuma cari, ini kan ada tuh di sini. Ini sini sini sini. Nah, 4, 5, jauh-jauhan, jauh-jauhan, nggak boleh dekat-dekatan, nggak boleh dekat-dekatan. 6, itu deketan, itu namanya deketan. 3, 3 situ situ, 3 sini. Jauh jauh tuh, jauh 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 jauh, jauh orang mau jauh. Tuh dekat tuh yang dekat tiang. Sini geser, pindah pindah. Nah ini berempat, itu berempat. Tarik 1, berdua, berdua, berdua. 3, 3, 2 gitu. Nah itu 3 dah pas. Yang satu sama sono relakan berdua sama Siti itu. Ayo lama. Aku ada berapa kelompok itu? 1, 2, 3. Ada berapa kelompok? Hah? 8. Sip. Akhwat, ini ya, ini hitung ya. 1, dengerin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang anak sebut itu kerjakan hubungan 2 huruf di surat At-Takatsur. Ya. Berapa nomornya? Berapa nomornya tergantung yang anak sebut tadi. Jangan nanya. Ikhwan ada berapa? 6.
Berarti satu, nanti Asep satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Surat Al-Kafirun. Apa? Kan satu ayat gimana sih? Deh, makanya perhatiin Samsul mau protes BNT. Makanya dibagi 6 ayat, satu ayat. Nanti nomor berapa tadi? Nomor berapa? Ayo, 3. Berarti nomor 3, ayat 3. Gitu. Ayo. Hubungan dua hurufnya, dia apa? Muta apa? Ayat 3 aja. 10 menit. 10 menit yuk. Di timer. Oh, satu kelompok satu kertas saja. Satu kelompok satu kertas nih. Siapin yang juru bicaranya. Pokoknya semua harus kerja. Kalau nggak ada fungsinya, awas. Tuh Relan mana Relan? Gedor ya gedor. Bantuin. Kelompok satu orang.
WC mulu. Ayo. Siapa Andi itunya? Andi dong. Udah, siapa? Akhwat, nih sini. Cepetan, dihitung. 10, 9, sabar. 1, 8, 7, cuma satu ayat. 6, urutan ayat 1 mana? 1, ayat 1 paling sini. 3, buruan. Berapa? Ayat 3. Ini 1, 2 mana 2? 3. Ngurut. 2, bro. Ama, ibu-ibu nih. 2, masih 2 bayar dari tadi nih. 2, ayat berapa? Ada. Ayat 1. Ayat berapa? 1. Murut. Ayat 2 mana ayat 2? Ayat 2 mana ayat 2 akhwat? Akhwat yang ayat 2 mana? Ini belum kelar ini. Astagfirullahaladzim. Durasi. Ayo. Ya, 1 dapat poin. Menurut ayat 1, 2 sini 2. 2. Ayat 2 mana? Itu tuh ayat 2 nih. Ayat 2 menurut. Masih belum kelar juga itu urusan. Pegang. Baik. Sama-sama kita lihat ayat 1 surat apa tadi teh? At-Takatsur. Apa dulu? Sok. Ya ini dulu deh. Sok sebutin satu-satu. Mana? Ulangin. Coba ulangin. Yang pertama apa? Alif dan lam. Itu alif apa hamzah kira-kira? Salah mengambil keputusan. Hamzah apa alif? Hamzah berarti apa?
Mutabaidin apa itu? Mutlak. Sip. Terus lam dan ha. Mutabaidin apa? Saghir. Baik. Terus ha dan alif. Al-ha. Ada alifnya kan? Iya. Jangan dilewatin alifnya, kasihan. Udah nggak dibaca dia. Ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Al-ha berarti ha sama alif. Alif apa? Mutaqarribain kabir. Terus mutaqarribain apa? Haknya harokat, alifnya mutlak. Terus alif dan kaf apa? Apa? Mutaqarribain saghir. Baik. Terus kaf sama mim apa? Mutaba'idain kabir, bukan kabir, kabir. Terus mim sama alif. Itu langsung masuk ke huruf ta-nya ya. Jadi mim sama ta. Kan alif lamnya dibaca gak? Mim sama ta kan? Mim di mana? Mim di dua bibir. Tadi dekat apa jauh? Jadi mutaqarribain. Mutaqarribain apa? Harokat apa? Harokat apa? Kabir, ayo. Terus taka, tak sama kaf. Apa? Ya. Ta dan kaf apa? Ta, oke. Terus kaf dan alif, walik. Mutaqarribain mutlak. Terus alif dan sa apa? Shaghir. Terus apa? Mutajanisain. Siap. Mutajanisain shaghir. Taib. Ayat 1. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah ayat 1. Selanjutnya huruf al-janiyah mutaqarribain saghir disebabkan huruf lam itu sukun dan ya itu bersuara. Duduk pun. Untuk itu ada huruf Ya dan disebabkan huruf ya dan alif. Ya dan alif dulu. Ya dan alif dulu. Jangan dilewatin. Ya dan alif. Hah? Ya dan alif. Alif dan ya, alif dan.
Ya di mana? Alif di mana alif tadi? Alifnya Kalau alif tadi apa kalau alif? Berde, berdekatan. Berarti apa? Mutaqaribain apa? Mut? Oh, baik. Terus alif sama? Alif sama ya? Mana alif sama ya? Antum tahu nggak sih kalau berharokat itu namanya apa? Kalau berharokat namanya hamzah. Hamzah dan ya. Alif dulu sama hamzah. Alif dengan Hamzah. Mana alif? Alifnya mana alifnya? Kan kul ya. Nah, yang bisa bikin panjang antum ya itu apa gara-gara apa? Alif. Cok. Ya, sebel banget. Ya. Karena rumah dia marahin. Ya. Gara-gara alif jadi panjang, makanya alif dulu. Alif. Temu hamzah. Ya. Mutaqaribain apa? Sogir. Kan alif sukun. Sep. Ya, terus. Terus ya sama Hamzah. Hah? Mau ganti pemain nggak nih? Ganti pemain. Substitution ya. Apa? Hamzah sama? Ya. Ya apa? Mutabaidin apa? Kabir. Terus? Juga. Mutabaidin apa? Kabir. Terus? Ya. Ya. Oke, mutajanisin apa? Kok mutajanisin sih? Ha emang temennya apa ha? Ha sama alif kan? Ya, ha apa? Ha di mana makhrajnya? Biarin dulu, biarin deh. Enggak, ente tadi mutajanisin, ente nggak mau tahu. Tanggung jawab ente. Ya, kenapa itu mutajanisin? Tulisannya tadi mutajanisin di situ. Apa kenapa itu mutajanisin kira-kira? Tapi kan dia nggak berharokat. Antum tahu ya kalau tegak tanpa harokat maka namanya alif. Ya, harus dia. Kalau ada harokatnya berarti dia hamzah. Berarti dia alif apa hamzah tuh, Sep? Alif. Ya, berarti apa tuh? Mutaqaribain apa? Mutaqaribain mutlak. Terus lanjut langsung. Ya, alif sama kaf. Ya. Mutaqaribain mutlak. Oh ya, asal kaf. Alif sama fa, biarin. Alif kan alif apa tadi alif? Iya alif juga saya juga tahu sukun. Maksudnya alif kalau setiap alif itu berarti apa sama pasangannya? Dekat. Berarti mutaqaribain apa? Shogir. Terus apa? Mutabaidain? Mutaqaribain kabir. Terus apa? Mutaqaribain mutlak. Terus mutaqaribain shogir. Taib. Silakan duduk. Banyak tuh revisi dulu. Ya, terus
2 takasur. Apa dulu? Ya. Dari huruf H dan ta Ya. itu H dan jadi mutabarin Ya, betul. Ya. Ya, betul. kemudian alif Ya. alif bertemu berarti mutabarin mutabarin Shogir, betul. kemudian ada za itu mutabarin Berbeda apa? mutabarin Zai di mana? za Tengah apa? tengah lidah. Maksud saya tengah lidah. Oke. Itu kalau tengah lidah ntar jadi bunyi jadi jai. Jai. Ya. Iya. Berarti Zai di mana Zai? Dari ujung. Ujung apa? Iya. Roh? Oh, Ya berarti? Berarti? Jenisnya apa? jadi mutabarin mutlak. Mutajanisain, mutlak. Terus roh sama ta. Itu berarti kalau di ujung dari ujung Hah? berarti mutabarin Iya. mutabarin sogir Iya. kemudian kita bertemu dengan i Ya. ujung dan bibir berdekatan Iya. Apa? berarti mutabarin kaki. Apa itu? Suara apa itu? Kemudian mim bertemu alif Matiin, matiin. berarti mutabarin mutlak. Udah. Ya. Terus? Terus alif bertemu dengan lam berarti mutabarin Halo. Cek. Dari mim ketemu langsung masuk ke huruf lam. Mul. Cek, cek. Suara upo. Nggak apa-apa, lanjut. Mim ketemu lam. Langsung asal kan? Atau mim di mana? Ya, lam. Ya. Mutabarin apa? Sogir. Mimnya harokat kan? Lamnya? Oh, ini lam ketemu mim. Iya. Terus habis itu? Ya. 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 Sogir. Ya. Untuk korebain kabir, taib, barakallahu fiik. Lanjut. Lanjut, 2, Mar. Kencang. Terus Selanjutnya alif ngarem alif. alif bertemu dengan hamzah mutaqaribain sogir. Ya. Terus hamzah bertemu dengan ain itu mutaqaribain mutlak. Hamzah apa?
mutaqariban mutlak. Ya. Ain bertemu dengan ba, mutabaridan sagir. Terus ba bertemu dengan dal, mutaqariban kabir. Terus dal bertemu dengan mim, mutaqariban kabir. Ya. Terus mim bertemu dengan alif, mutaqariban sagir. Ya. Mim atau alif? Mim bertemu dengan alif, mutaqariban terus dan mutlak. Alif bertemu dengan ta, mutaqariban sagir. Terus ta bertemu dengan mim, mutlak. Alif bertemu dengan ba, sagir. Ba bertemu dengan da, mutaqariban kabir. Da bertemu dengan wa, mutaqariban. Terus ini wa itu wa madiyah. Jadi mutaqariban mutlak. Terus waw bertemu dengan nun, mutaqariban mutlak. Siap. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. 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 Alif dulu. Alif bertemu sin, ya. 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 Ya, betul. Siap. Ya. Ya. Siap. Tubaidin. Waw sukun di mana? Sebutain. Wow. Kaget. Ya, sebutain. Apa? Berarti jadi apa? Nun di mana? Di nun di mana? Yakin? Ujung. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Enggak, nun. Nun dalilnya apa nun? Makhrajnya nun di mana? Ujung lidah. Dalilnya apa? Pannono. Turufihi tahtuj. Apa itu artinya? Dan nun makhrajnya adalah di ujung
Zulhijjah. Bait nomor berapa itu? Ya. Udah lanjut. Lanjut 3. Silakan duduk. Duduk silakan. Mau nggak? Baca ayatnya. Itu aja langsung hurufnya. Wala itu jawari kami Hmm. ram di Ya. terus kalimat dia sama aja Hmm. sogir syukur itu jawari dari Hmm. terus nur berkata kemudian saya sedih Ya. syukur dan berkat terus tak kenali tak syukur biar ini sama coba dari sedih syukur dengan berkat terus ya itu tak lebih tak syukur biar dia ada di berbagai Soviet pun bersama terus ada itu berbagai Ya. terus dan sama ini berbagai terus non suami yang sama dia perbaiklah dia perbaik maka dan karena perbaiklah maka Siap. Betul. Lanjut. Mim. Ya. Yang kedua, mim dengan kaf. Harakat. Menambah ide yang tadi. Ya. Yang ketiga, kaf dengan lam. Harakat. Apa? Utama ide yang tadi. Ya. Kaf. Kaf di mana kaf? Kaf di mana kaf? Tengah di dalam. Dekat dan jauh. Berarti Utama ide yang tadi. ya ayo terus. Yang keempat, dengan sa. Lam sama alif. Alif itu jangan dihilangin atau kasihan. Udah nggak punya tempat dia. Nggak dianggap. Ya, nggak ditemenin. Padahal dia ngikutin semua temennya. Ya. Padahal dia cuman dia yang mau ngikutin kondisi temannya. Ya. Temannya susah dia susah, temannya senang dia senang. Dia yang nggak dianggap di sini. Beberapa kali tadi nggak dianggap si Alif. Kasihan. Kalah berarti lah sama Alif. Hmm. Belum di briefing gitu ya. Apa sama Alif? Tadi kalau Alif apa kalau Alif?
Mutaqa. Aduh, belum beres itu. Nama Malib. Lam di mana lam? Alif. Alif itu muroka. Tadi sudah saya sampaikan kan tadi. Ya, Anda nyampein nggak tadi? Alif kondisinya pasti selalu apa? Mutaqa, mutaqaribain. Berarti mutaqaribain apa? Kenapa sogir? Mana yang sukun? Kenapa mutlak? Mana yang sukun? Kenapa alif sukun? Hah? Mutabi. Ya, terus habis itu Kemudian alif alif sama ya apa? Apa alif sama sa? Seperti main apa? Hah? Iya, kenapa sogir? Sukun harokat terus. dengan waw. Apa? Mutaqaribain mutlak terus. Waw dengan fa. Apa? Jenis saya sogir. Ya, Kemudian fa dengan ta. Mutaqaribain kadir. kenapa mutaqaribain? Dekat. Dekat di mana? Bawah sogir dengan sogir. Oke, terus ta dan ain. Ta dengan mutaqaribain mutlak. Ya, terus Dengan lam. ya, terus lam dengan mim. Lam dengan mim mutaqaribain kadir. Ya, Mim dengan waw mutajenis mutlak. tajanisain lah terus. Waw mutaqaribain sogir. Mutaqaribain sogir. Baik. Silakan duduk. Lanjut. 4. Ya. Ya. Mutaqaribain mutlak. Baik. Baik. Oke. Sip. Ya. Sip. Ya.
Ya. Sip. Ain sama ba. Ya. Mutajanisain sogir. Taib. Sa. Untuk ribain mutlak. Taib. Lanjut. pelaksanaan Dapat apa? Ambil terus. Alif ketemu lam. Udah. Lam ketemu alif udah. Alif ketemu lam. Ya. 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 Mau apa? Mir ketemu Muta janisain. Pertama janisain. Muta janisain. Muta janisain. Pertama janisain. Balik deh ngelawak ya. Mutajanisain. Ya. Pancasila 1. Ketuhanan, kehutanan. Ya, terus. Ya. Ya. Sogir. Ya. Kabir. Udah, kok mamanya? Dia ketemu Kok samanya tadi? sama ya. Kenapa lebih baik? Oke, Sogir. kenapa lebih baik? Mut. Mutlak. Nah, terus ya sama non. Ya sama itu. Tapi sama itu nggak lebih baik. Kenapa lebih baik? Sorry. Sogir, saif. Lanjut. Ayat kelima, waw atau berdasarkan takkan diberi nabi, al bertemu dia berkata dengan ada takkan diberi nabi, ada Dulu. Ini dulu. Tiba-tiba ada suara nih. Bingung saya. Lanjut. Ini dulu ya, bentar ya.
tak bertemu dengan mim atau riwayat mim bertemu dengan ain bertemu dengan sahih, ain bertemu dengan alif dia atau riwayat dia bertemu dengan ba atau riwayat sahih, ba bertemu dengan dal atau riwayat kabir, dal bertemu dengan waw atau riwayat ta, waw bertemu dengan nun atau riwayat kabir, nun bertemu dengan mim atau riwayat kabir, mim bertemu dengan alif dia atau riwayat ta, alif dia hamzah atau riwayat sahih. Hamzah bertemu dengan ain atau riwayat ta, ain bertemu dengan ba atau riwayat kabir. Baik. Lanjut, boleh saja. Tarawun al-jahim. Ayat 6 kalau lagi Bunyi lagi dah. dan sama Allah kabir dan sama nun sekali Raisa Lam sama jim. Kabir. Lam jim sama ha apa? Ya. Sampai saya taib. Silakan. Terakhir. Yang ini. Kaf dengan mim. Mudzakkar mutlak dan dengan dal. Oh, lam modal lagi. Yang kedua Oh ya. yang kedua apa riwayat dan dengannya apa riwayat mutlak ya dengannya apa riwayat nun dengan apa riwayat hadir pas dengan mim mudzakkar mutlak mim dengan waw mudzakkar mudzakkar shagir waw dengan lam mudzakkar hadir dan dengannya taqari baik hadir ya dengan dal taqari baik hadir dal dengan ya taqari baik mutlak ya dengan nun taqari baik hadir. Baik. Betul. Lanjut. Ya. Ya. Gimana? Ulangin. Cek. Ulangi. Coba sa sama mim. Hah? Nggak ada, itu mim aja. Nggak ada ini. Sa dan mim. Tak bertemu ra apa? Tak di mana tak? Muntah jadi saya. Ya. Ya.
Ha dengan alif. Ha dengan alif. Ha di mana makrojnya? Iya, alif di mana? Fa'aliful jawfi. Enak, enak ya? Enak gitu dong, langsung ditempelin gitu. Nggak apa-apa kok. Lanjut, apa? Mutlak koreben apa? Mutlak, terus. Mana misalnya? Ya, ya, ya. Sohir, nun ketemu lam. Nun langsung ketemu lam, nal. Sohir, mutaqarribain apa? Mutaqarribain? Ya, ya. Mutaqarribain. Sohir, terakhir. Wah. Mim dan lam apa? Ya. Hamzah dan apa? Zal. Hamzah dan zal apa? Mutabaidin apa? Mutabaidin kabir. Terus lanjut. Ya. Nun langsung ke nun. Lam Samsiah. Ya. Main HP. Jangan ada main HP. Mutabaidin. Sahih, tayyib. Silakan. Sampai sini ada yang bingung atau belum paham? Silakan bisa bertanya. Tafadhol. Lam dengan mim ba'id karena dia misahin satu makhraj ujung lidah. Gitu. Lagi apa klis? Contohnya alif ketemu lam. Hah?
Kaf alif ketemu fa sukun. Emang ada ayat gitu? Ah, ah? Oh, huruf muqatta'ah. Kalau huruf muqatta'ah kayak gitu berarti dia bukan dua hurufnya ya udah, kalau misalkan sukun ya sukun aja, nggak usah diinin, nggak usah dikasih rumus shagir kabir atau mutlaknya. Tapi kalau misalkan kayak tadi alif lam, contohnya latarunnal jahim, ya ada alif di situ, ya maka berarti dari nun langsung masuk ke lam. Tapi kalau misalkan dari alifnya itu alif lam syamsiah berarti masuk ke huruf setelahnya. Misalkan contohnya apa? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. 'Anin na'im, maka nun langsung masuk ke huruf nun lagi. Ya, nun langsung masuk ke huruf nun lagi. Agar apa? Agar langsung, karena bacaannya adalah sesuai dengan seperti itu. Oke? Ada lagi? Dhad, tapi lidah dekatnya dengan tengah lidah dan ujung lidah. Nah, tapi kalau misalkan tapi jadi dengan pangkal lidah dia nggak dekat gitu. Adapun dengan dua bibir maka dia terpisah satu makhraj itu dengan ujung lidah. Sementara untuk tengah lidah dan dengan ujung lidah dia mereka berdekatan sama. Oke, nah itu pokoknya gini teman-teman, kalau ditanya sama saya jangan kelihatan bingung, karena saya suka sama yang bingung-bingung. Semakin bingung antum, semakin bahagia saya. Ya, pertanyaan saya semakin banyak. Ya, pertanyaan saya semakin banyak. Ini merupakan ya nanti kalau apalagi sampai munaqasyah, ya sampai munaqasyah, baru misalkan ditanya ini satu terus bingung. Apa ini jawabannya? Terus mulai berkelahi. Kayak tadi misalkan contohnya itu apa alif matobi. Itu kalau lagi munaqasyah tanya lagi tuh, oh apa matobi? Matobi itu nanti eh, dua harokat. Emang yang lebih dari dua harokat apa aja bolehnya? Banyak ya. Lama-lama satu buku tuh pembahasan. Ya lama-lama makanya jangan bingung ya. Harus pasti aja, tegas-tegas aja ya. Ya jangan bingung ya. Tapi juga jangan pede banget ya, jangan pede banget. Apa namanya? Nun apa tadi kala lam ketemu sin alifnya nggak dibawa. Itu tetap harus jangan sampai ke ini. Karena nanti kalau secara tulisan, kan ini nanti ini masih bareng-bareng nih. Karena kalau ujian tulis kerjanya siapa? Sendiri-sendiri. Ya, kerjanya sendiri-sendiri. Nanti kebalik satu kabir ke sono tuh salah tuh. Ya, kebalik misalkan contoh kebalik kita hafalnya sogir itu harokat sukun kah atau sukun harokat kah atau harokat harokat, itu nanti kesananya bisa ngerembet salah. Ya makanya perlu harus dihafalkan betul ya. Jangan sampai ketika prosesnya membaca pas malah banyak kesalahan ya, kesalahan. Oke, di sini ada lagi tanya. Oke, nah untuk PR bab dot kita baca buat dihafalkan saja. Nanti besok kita masuk kepada bab selanjutnya. Tapi bab dot ini tidak dibahas. Silakan buka bab dot. Jadi besok torannya bab dot. Nanti besok saya pimpin, ada namanya bom dot. Bom dot. Gamesnya namanya bom dot. Babud dhadi wadh-dha'i. Wadh-dhada bistitalatin wa
رجي ميز من الضاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ Kalau mau yang tulisannya benar yang di halaman yang pertama itu ya. Aikil wa anzir azma dhahril lafzi ظاهر لظى شواذ كظم ظلما أغلو الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاوع واعظينا ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضرين Ingat tadi dha ini huruf isti'la dan huruf itbaq. Berarti harus nempel dulu. Yawlalna mahzuran ma'al muhtadhiri. Ya ulangin ya. 1 2 3. Wa kunta faddan wa jami'an nadhri. إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي. Ada tanwin ya, dhaninin ketemu sukun apa jadi nun, ada apa nunnya? Ada nun kecil di sana ya. Wa fi dhaninil khilafu sami. وإن تلاقي البيان لازم أو قد ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. Jadi kalau cepat ini sangat benar-benar bisa melatih huruf dhad dan huruf dha atau huruf-huruf yang lain antum susah. Misalkan ya, bab dhad wa dha'i dhad istitalatin wa rafaji mayyiz min al-dha'i wa kulluha taji وعن كل الظهر عظم الحفظ أيكظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواب كظم ظل ظما أظفر ظنا كيف جاوعد سوى حظينا ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا الحجر ظلت شعران ظلوا محظورا مع المحتضر وكنت فوضا وجميعا إلا بويل هل وأولى ناظرة
قاصرة والحوض للحوض على الطعام في ضنين للخلاف السامي وإن تلاقي البيان لازم أن ظهرك يعض الظالم واضطر مع عدت مع عفوتم وصفها جباههم عليهم. Jadi ntar ainnya واضطر مع وعدت مع عفوتم. Nah di situ latihan, ya itu baru latihan dotnya. Nanti latihan huruf lainnya ada di maqtu mausul. Wa'arif li maqtu mausulin wa ta fi mushaf al-imam fi ma qara'ta faqta bi'ashri kalimatin an la ma'malja wa la ilaha illa wa ta'budu yasinatan yaqudu la yushrik la tushrik yadkhulan ta'alu ala la yakulu la kula imma bir'adi wal maftuh hasil wa amma nuqtu mimma biru min wan nisa kul munafiqina amman astasa usilatin nisa wa dhibhin haitsuma dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Jadi memang panjang. Nah itu nanti diselorkannya satu kali duduk, ya, satu kali duduk. Makanya tadi saya sampaikan kalau bisa hak antum ngejar musyriknya, ya dikejar musyriknya mah bodo amat dia mah, nggak ada WA ya males gitu ya. Tapi antum punya hak untuk chat, misalkan Ustaz Farhan atau Ustaz siapa, Ustaz Ali, chat online ya, nggak mungkin nggak online ya, pasti online orang Instagram ya ada mulu gitu ya, jadi online pasti. Makanya chat Ustaz saya Farhan, Ustaz saya mau ini gitu ya. Makanya harus diikhtiarkan ya dulu. Begitupun juga nih para mentor ya, mentor tolong dikejar santri-santrinya, jangan dibiarkan begitu saja ya. Karena dulu saya bisa sampai saat ini alhamdulillah dengan mentor yang luar biasa perhatiannya sama saya ya, dengan mentor yang benar-benar memperhatikan. Kalau ibaratnya kalau bukan antum yang serius, mau siapa lagi yang serius gitu. Makanya harus dikejar ya. Nggak apa-apa, harus benar-benar memang rada keras sedikit, karena memang bisa itu biasanya karena terbiasa itu karena terpaksa ya. Jadi memang harus dipaksa dulu biar terbiasa, terus habis itu nanti dibikin terbiasa dulu biar bisa. Betul ya. Jadi pesannya tadi besok sampai Baghdad, nanti rekaman belum sampai itu belum pelam ya. Ya nanti insya Allah rekaman lagi ya, insya Allah seperti itu. Ada lagi mau ditanyakan sebelum ditutup? Ini sudah 14.42, berarti berapa menit lagi? Asar jam berapa? Tiga 20, ya 30-20. Ya masih banyak sih waktu ini. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya tanya bab dot dan dot ini kenapa nggak dibahas? Bab dot dan dot ini adalah membahas tentang rasm atau dobet ya, rasm terutama masalah rasm. Jadi kayak pada kalimat dha'ni itu adalah pakai dha, dhillu, zuhur, uzmu, al-hifdhu ya. Jadi maksudnya gini, jangan sampai ada kesalahan cara membaca. Kayak misalkan pada kalimat, kan sering orang kalimat zuhur jadi duhur gitu ya, berubah lagi duhur jadi lohor ya, orang Sunda namanya. Kalau itu jadi johor orang Betawi ya, misal johor belum, johor ya, atau soal zuhur gitu ya. Terus al-hifdhi ya, hifdhi ya, hifdhi hafidh jadi hafiz, jadi hafid ya, jadi apid lama-lama ya, lama-lama makin aneh ya, dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Kayak lafaz itu bahasa Arab ya, bukan lafaz ya, berlafaz. Nah ini latihan huruf dha ini di sini latihan banget nih, betul-betul. Antum kalau mau lancar huruf dha naik
turun naik turunnya di sini. Karena di sini ada fil dha'ni dhillu dhuhri tudhu terus balik haknya sukun ri dhuhri terus uzmu baliknya Allah di situ. Kira-kira uzmu itu baliknya pokoknya. Kenapa nggak balik? Karena huruf isti'la, maka uzmu. Tapi huruf lamnya balik. Mul hifzi ay kil naik ay kil wa au bir au ma, jadi naik tuh, turun naik ya, ay kil naik wa au bir turun au ma naik dhahri ya, terus al-lafzi turun ya, zahir la dha syuwahu kami walama ya, latihan pada itu. Dotnya mah dikit dotnya ya, tapi dia ditaruh di tengah-tengah, udah lagi enak-enaknya uglu dhalama dhuflini tabil dhama al-faradhannan kaifa jawa istiwa idina tiba-tiba ada si dot di tengah-tengah itu ya, sangat apa namanya mengecoh ya, lumayan mengecoh. Nah, saya kasih spoiler, biasanya di sini nih masalah kita ya di bab dot ini, tapi itu kan masalah saya dulu, bukan masalah antum. Masalah antum di bab ro ya, baru bab ro udah masalah ya. Dulu ada masalah di sini di bab dot ya, tapi setelah bab dot itu nanti surat ayatnya pendek, apa ayatnya matanya pendek-pendek ya, matanya pendek-pendek. Kalau dulu ketika daurah saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa sih kita harus belajar, harus menghafalin matan? Seorang ulama pernah berkata, barang siapa yang menghafalkan matan, maka dia akan menguasai ilmunya. Ya, maka kayak contohnya kita belajar fikih Syafi'i, belajar matannya Abu Suja, maka kita akan paham sama fikih Syafi'i ketika kita hafal minimal menghafalkan matan Abu Suja. Kita akan paham sama ilmu mustalah al-hadis ketika minimal kita menghafal matan al-Baiquniyah. Kita akan paham sama matan sama tajwid minimal kalau kita menghafal apa Jazari dan Tuhfatul Atfal. Ya, jadi itu akan dipegang betul-betul kita pegang. Ya, kalau ada penuntut ilmu, dia talibul ilm, tapi dia tidak ada satupun manzumah yang dihafal, berarti ada yang salah dari proses penuntut ilmunya. Ya, kenapa? Karena manzumah itu dari kata nazam. Apa nazam? Peraturan. Ya, peraturan. Jadi ibaratnya kalau kita mau belajar tajwid, kita harus paham peraturannya kayak dulu. Nah, peraturannya biar apa? Biar jangan asal nembak baca Qurannya. Ya, di sini tembak, di situ tembak, di sini tembak, di situ tembak. Akhirnya bacanya enggak jelas. Ya, jangan kayak SIM tembak misalkan. Kita nggak hafal sama materinya, tembak, ya kan? Ya nggak apa-apa dah yang itu ya. Tapi kalau untuk urusan akhirat kayak gini, jangan seperti itu. Apalagi dikhususkan kita adalah seorang guru ngaji, guru tajwid, ya. Kita mungkin saya tersertifikasi dengan metode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, ya. Tapi sertifikasi itu tidak cukup kalau kita belum bisa sampai kepada tahapan memegang sanad Al-Quran. Nah, sanad Quran itu apa? Minimal kan hafal 30 juz. Minimal nih, hafal 30 juz. Kalau belum gimana berarti? Ya kalau belum berarti hafalin dulu materi-materi dasarnya. Ya, nanti kalau udah Jazari hafal, ya Jazari ini kan 109 bait.
Baru setelah itu kita ngapalin Quran 30 juz hafalinnya. Habis ngapalin 30 juz, habis itu ngapalin Syatibi untuk paham qiraat sab'ah. Ya, nggak banyak, dia cuma 1000-an. Ya, setelah itu baru nanti masuk ke Durrah. Durrah itu tiga, apa namanya, yang ketiga untuk menyelesaikan qiraah asyrah sughra. Nanti selesai Durrah masuk ke Thayyibatun Nasyr fi qiraatil ashr, yaitu dengan bacaan apa namanya, dengan asyrah yang kubronya itu. Jadi prosesnya memang cukup panjang, tapi nggak apa-apa. Minimal kalau kita nggak sekarang ini Jazari, nanti anak-anak kita sampai Syatibi nanti cucunya sampai ke apa namanya, ke qiraah asyrah sughra, begitupun seterusnya. Ya, minimalnya ada jalur periwayatan. Kalau dulu saya sampaikan, walaupun kita bukan keturunan Arab, tapi minimal kita keturunan Nabi dari jalur periwayatan sanad. Ya, memang saya bukan Habib, tapi saya jalur periwayatan sanad, nggak apa-apa. Ya, karena yang paling kuat itu ilmu yang bermanfaat. Mau keturunan siapa ke? Kalau memang itu tetap aja. Ya, orang Mesir itu keturunannya siapa? Keturunan Firaun itu. Ya, campuran dia. Ya. Tapi banyak jadi ulama-ulama. Ya. Jadi ulama-ulama. Bahkan nanti kalau misalnya orang Mesir itu turunannya campur-campur. Kalau kita nih paling, biar tadi jajah Belanda 350 tahun kagak ada Belanda-Belanda. Ini muka kita. Gitu ya. Pasal kagak ada Belanda-Belandanya, Jawa-Jawa juga ini mukanya gitu ya. Tapi kalau orang Mesir itu benar-benar, walaupun dia dijajah sama Perancis, mukanya memang nyampur. Pernah dijajah Perancis, dia pernah masuk apa namanya, orang-orang dinasti Fatimiyah, terus kemudian saat itu Utsmani, apa namanya, Utsmani megang, dia juga, Utsmani juga kuat juga, melahirkan banyak keturunan juga, makanya orang Mesir banyak yang mirip-mirip orang Turki, ya, banyak mirip-mirip orang Turki, ya, ada juga yang mirip-mirip dengan yang lain-lainnya, ya. Makanya kalau misalnya dikatakan, kalau mau lihat yang ganteng-ganteng tuh datang di Mesir, yang cantik-cantik itu di Mesir, yang buruk juga ada di Mesir. Karena apa? Karena minal zulumat ilan nurnya ada di Mesir. Ya, si Fir'aun ada di Mesir. Coba yang orang paling kaya ditenggelamin di Mesir. Ya, orang paling mana ya? Paling apa namanya? Paling berkuasa. Gak ada manusia paling berkuasa setelah Fir'aun. Ada gak? Gak ada. Ya, semua kalah sama dibandingin Fir'aun. Kalau misalkan berkuasa sekarang, zaman sekarang ini mah ada apa-apanya dibanding Fir'aun. Fir'aun dulu wah lebih-lebih, ya, lebih edan, gitu ya. Gak ada yang berani ngomentarin. Udah gitu lama lagi dia. Tuh jadi, ya. Tapi di Mesir juga ada banyak, ada Nabi Yusuf, ya. Ada Nabi Musa, ya, jadi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketampanan yang luar biasa. Makanya dulu ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam, tahu nggak, Rasul punya istri orang Mesir, tahu? Siapa namanya? Maria. Itu dikasih kan? Itu tahu nggak, itu dikasih? Itu dikasih itu, ya, sama Raja Mesir waktu itu. Ya. Jadi waktu itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengajak Mesir yang saat itu belum Islam, dikirimkan surat, cuman dibalas baliknya sama raja itu, ya belum mau untuk menerima Islam. Akhirnya apa, raja mengirimkan 2 perempuan. Nah, yang satu dinikahin sama Rasul, yang satu jadi budak. Itu Maria Al-Qibtiyah itu dari kalangan Qibti. Qibti itu Koptik, ya, bahasa orang zaman sekarangnya, orang Kristen yang paling mirip sama Islam, ya. Jadi Kristen Ortodok itu Kristen yang paling mirip sama Islam. Gerejanya depan-depanan sama masjidnya Amr bin As. Jadi kalau ke Mesir itu ada masjid Amr bin As, depan-depanannya itu adalah gereja
gereja gantung. Gereja gantung tuh gerejanya orang-orang Koptik gitu ya. Dan itu yang paling mirip, kenapa? Ya jenggotan, ya pakai jubah gitu ya. Cuman bedanya mah kalung salibnya gede-gede banget itu. Ya, gede-gede banget udah kayak kantung kunci. Ya, gede banget gitu. Jadi memang seperti itu adanya. Jadi alhamdulillah. Makanya teman-teman kalau misalnya ada itu kesempatan apa segala macam, siru fil ard, jalan-jalan lah gitu ya, jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan itu dalam artian sambil belajar. Dulu saya di Mesir sambil pernah belajar apa tadi? Pernah waktu itu saya ngobrol, pernah bekerja dengan orang Syiah. Ya, saya pernah bekerja sama orang Syiah, orang India Syiah. Ya, ngeselin. Udah Syiah, India, ya kan? Ya, tuh. Ya, jadi ya memang nggak joget mulu sih ya, tapi dia Syiah gitu, nggak pernah sholat. Walau alam nggak pernah lihat dia sholat pokoknya, ya nggak pernah lihat dia sholat. Tiga nggak tahu dia sholatnya bagaimana, pokoknya kondisinya seperti apa itu nggak pernah lihat. Cuman marah-marah mulu, ya ngelap ini salah, ngelap itu salah, ngelap ini salah, nyetrika harus ini ya, segala macam. Makanya dia dulu punya cita-cita apa? Anak-anak sini tahu, ada punya cita-cita karena pengen punya pembantu orang India. Ya, anak kalau punya anak kaya, anak pengen punya pembantu orang India. Gantian. Ya, dulu orang India malah marahin saya pengen marahin orang India. Cuman gara-gara ngeliat orang India ngobok-ngobok apa makanannya gitu ya, saya jadi nggak mau gitu ya. Ntar makanan saya diobok-obok, sama dia ya. Suruh bikin minum ntar diobok-obok Pak, mantap ke rumah aneh terus suruh bikin es teh apa lemon tea gitu ya, lumayan nih sekaligus diperes sama tangannya dia diobok gitu ya, lumayan asamnya bukan dari lemon gitu ya. Jadi memang hal tersebut banyak ceritanya alhamdulillah ya, banyak ceritanya alhamdulillah. Makanya dulu kalau belajar dengan Syekh ya, selain tentunya Syekh Hanova ya, kalau Syekh Hanova kan gimana ya orang Mesir kalau marah neguru orang di sini bawa baru bilang Cek. gimana tadi dia bilang baru lagi udah bilang makanya seperti itu atau ganti ini apa ya gitu ya teman-teman film. Jadi tetap dijaga semangat, dijaga istiqomahnya, jaga kompaknya, jangan sampai ada niatan untuk berhenti di tengah jalan karena sayang sudah sampai sejauh ini ya, sudah sampai sejauh ini. Bahasanya apa, kalau bahasa orang Sunda apa, kagok edan, tanggung 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 aja gitu, nanggung harus diberesin aja ya, jangan sampai nggak diselesaikan ya, karena biasanya kayak kemarin saya sampaikan
nanti ketika antum nggak selesai, ya, kemudian antum udah tahu nih bahwasanya belajar Quran bersanad itu rada ribet ya, gitu ya. Misalnya banyak banyak hukum-hukum dan lain sebagainya. Berasa nggak? Berasa kan banyak hal-hal yang baru dan mungkin ini jadi pelajaran juga buat buat antum. Nah, ketika proses itu, itulah yang nantinya akan menjadi jawaban. Kalau misalkan kita mengatakan udah baca Quran mah nggak usah bersanad, nah itu berarti ciri-ciri yang nggak lulus, gitu ya, ciri-ciri yang nggak lulus. Tapi kalau misalkan ayo nggak apa-apa, walaupun kita belum bersanad, kita belum sampai tahapan ini, nggak jadi masalah. Ibu bapak yang mungkin usianya sudah di atas 50 tahun, jangan jangan bingung ya. Dulu saya punya Pak Supri, Pak Supri itu santri di sini ya, usianya 40 berapa sih? 40 tahunan ya, 40 tahun. Dan alhamdulillah tuh di sini kurang lebih 8 bulan. 8 bulan istrinya di Jawa ditinggalin. Ya, selesai dia 20 juz. 8 bulan. Ya, dan 8 bulannya alhamdulillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini dia sendiri bisa mengembangkan Al-Qur'annya di tempat beliau di Jawa sana. Jadi gitu ya, Bapak Ibu fillah Allah wa yakum. Yang kita butuhkan cuma satu nih, ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga ilmu yang sedikit yang saya sampaikan, yang antum hafalkan itu bermanfaat, nggak cuma sampai kepada pikiran kita doang, tapi bisa sampai kepada orang lain yang memang membutuhkan, ya, yang memang membutuhkan. Itu saja, ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan besok hari. Semoga yang hari ini nggak masuk, besok masuk. Yang hari ini masuk, besok jangan nggak masuk. Ya, jangan ada niat nggak masuk besok ya. Kalaupun ada kondangan, bilang saya mau ngaji. Ya, karena ini tinggal berapa lagi pertemuan lagi? Ya, berapa lagi? Ini 6 pertemuan, 5 pertemuan. Ya. Ini 5 pertemuan, besok 6 pertemuan. Artinya setengah lagi. Oke? Insyaallah semoga Allah mudahkan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,